pengennya kita kerjanya kayak gini nih, usaha, tapi takdirnya Allah jadi misalnya masuk ke pegawai negeri, atau sebaliknya pengennya pegawai negeri malah jadi pengusaha, dan seterusnya. Ada lulusan kita pengen kuliahnya ini, ternyata yang lulusnya bagian ini. Saya dulu pengen kedokteran, tapi lulusnya malah ke Mesir. Ya alhamdulillah, karena nilai eksatnya jelek. Ya udahlah ke Mesir aja. Dan ke Mesir juga dulu niatnya bukan mau kuliah, mau main. Wah bagus juga kan, dulu ada Dunia dan Berita suka perkiraan cuaca gitu kan, internasional. Kairo, hujan gitu. Wah Kairo, pengen kuliah ke luar negeri. Artinya bukan pengennya saya ke Kairo, tapi Allah menghendaki kayak gitu. Bukan pengennya saya menikah, Allah yang menginginkan. Saya pengennya dari dulu, bukan waktu itu. Jadi bukan pengennya saya menunda pernikahan. Ya. Pengennya mah 17 tahun nikah, wilah. Lulus SMA atau belum lulus mah nikah. Tapi pengennya Allah usia 22 tahun. Ada yang 32 tahun. Ada yang 42 tahun. Ada yang masih sendiri. Nah pengennya kita mah udah mau nikah nih sekarang nih. Tapi pengennya Allah, jangan, kamu jaga ibu dulu. Pengennya kita kerjanya kayak gini nih, usaha, tapi takdirnya Allah jadi misalnya masuk ke pegawai negeri, atau sebaliknya pengennya pegawai negeri malah jadi pengusaha, dan seterusnya. Ada lulusan sains tapi usahanya di wisata kuliner, di usaha kuliner. Ada yang kayak gitu. Ada teman saya lulus ITB planologi, tata kota, tapi usaha kuliner. Tapi alhamdulillah dan sukses. Jadi kadang-kadang kepengennya kita sama Allah itu suka bentrok. Dalam kondisi kayak gitu apa yang harus kita lakukan? Termasuk kepengennya kita nggak punya anak dulu, tapi nggak tahu gimana caranya tiba-tiba punya anak misalnya. Masih nggak tahu lagi gimana caranya ya. Kan ada tuh udah nikah, kita jangan punya anak dulu ya, karir dulu, ya aja, tapi ternyata nggak ada ikhtiar, pasrah gitu ya, akhirnya punya anak misalnya. Kan bukan kepengennya kita. Atau pengen punya anak tapi belum punya aja, udah 15 tahun menikah belum punya anak. Kayak Nabi Zakaria, gimana nih? Ketika apa yang kita inginkan dengan apa yang Allah inginkan, kesannya bentrok. Dulu ada satu tips, katakan saja la'allahu khair. Ya mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Yang penting saya udah ikhtiar, jadinya kayak gini, ya udah jalanin aja. Saya udah ikhtiar, jadinya sama dia, ya udah jalanin aja. Mudah-mudahan la'allahu khair. Tapi kan Allah punya rencana, dan rencana Allah pasti yang terbaik daripada rencana kita. Masalahnya gimana kita bisa ridho, bisa rela kalau kondisi itu terjadi dalam hidup kita. Kita sih yakin, ini adalah qadarullah, keinginan Allah. Tapi bikin kita yakin itu jadi berbuah, yakin itu kan kayak pohon ya. Iman itu adalah pohon. Gimana biar pohon ini berbuah? Salah satu buahnya itu adalah sifat ridho, sifat nerima. Sehingga dengan sifat ridho itu akhirnya kita punya kebaikan. Kebaikannya jadi bisa survive, tenang hadapi masalah, sabar dan seterusnya. Nah gimana caranya? Setelah kita dapat sesuatu, kita yakin kepada Allah terus jadi ridho. Nah ini belajar matematikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.